Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link deskripsi. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di Play Store dan juga App Store. Jangan lupa subscribe ya. Balik begitu perekonomian Indonesia akan dilihat sudah mulai ada tanda-tanda perbaikan di kuartal berapa? Jadi gini, kalau kuartal 4, kalau kita lihat kuartal 4 ya, itu banyak yang prediksi masih negatif. Ya, negatif itu ada sekitar 1 sampai dengan 0,5 gitu ya. Nah, pemerintah sendiri juga kalau kita lihat prediksinya minus 1,1 sampai dengan 0,2. Jadi positifnya itu hanya sekitar 0,2 gitu. Nah, itu memang kelihatan. Kenapa? Karena kelihatannya anggaran pemerintah pun tidak habis 100% gitu ya. Mungkin sekitar 75 sampai 80% gitu. Sehingga tidak mungkin dalam satu bulan ngabisin ratusan triliun termasuk dana PEN gitu ya. Nah, mungkin ini sebagai evaluasi buat pemerintah, jangan sampai tahun depan, karena tahun depan itu kan triwulan pertama itu tidak sama dengan triwulan yang lalu kan, masih positif gitu loh. Sehingga harus dana PEN-nya dengan lebih baik ya, supaya pertumbuhan ekonomi paling nggak lebih bagus daripada 2020 ya. Nah, kalau prediksi orang, walaupun pemerintah pengen 4,5 sampai 5,5, itu kelihatannya rata-rata banyak yang prediksi itu sekitar 3%, titik bawahnya ya. Nah, kalau mungkin sudah 50% itu bisa ke arah 4,5 gitu. Nah, jadi anggap saja kalau 3%. 3% itu dengan asumsi kalau tidak lagi ada PSBB atau gelombang kedua gitu ya. Nah, itu artinya bahwa satu, menjaga protokol kesehatan. Yang kedua, kalau 3% pertumbuhan itu saya rasa juga otomatis perusahaan itu belum sampai kapasitas 100. Jadi masih sekitar 50 sampai 60% gitu. Nah, ini juga menunjukkan bahwa mungkin untuk permintaan kredit belum akan signifikan, maka pemerintah harus mengeluarkan proyek-proyek besar. Betul, khususnya kredit modal kerja begitu ya, yang tidak akan terlalu signifikan. Betul. Nah, terakhir mungkin Bu, kalau kita lihat kan biasanya di kuartal pertama tahun berjalan begitu, tahun anggaran yang paling duluan dicairkan adalah anggaran bantuan sosial untuk tetap bisa menggerakkan konsumsi. Seperti apa sebenarnya? Mungkin juga masukan bagi pemerintah untuk bisa mencairkan dan juga memaksimalkan begitu pencairan anggaran bantuan sosial. Saya justru ingin mengkritisi untuk BLT-nya ya. Kalau tahun ini itu 200 triliun, nanti itu hanya sekedar 100 triliun. Nah, itu kan berarti turun. Padahal kondisi ekonomi kan belum membaik sekali. Jadi saya malah mengusulkan sebaiknya kembalikan sama dengan tahun ini gitu. Nah, itu pertama. Yang kedua adalah masalah data. Yang selama ini yang dapat 5 juta ke bawah itu hanya BPJS Ketenagakerjaan. Tapi ternyata banyak sektor UMKM atau sektor informal yang gajinya di bawah 5 juta itu nggak terdetek gitu. Jadi menurut saya mungkin tahun ini sebaiknya menentukan data mana yang dipakai. Jadi Januari tahun depan itu sudah benar-benar terdistribusi orang yang memang wajib mendapatkan gitu, karena ini kan masalah data ya. Nah, yang kedua mungkin saran saya adalah dana PEN ini jangan modelnya seperti yang biasa, jadi dibagi dulu kepada departemen baru keluar masuk DIPA. Nah, itu kemarin kejadi ada time lag 2 bulan, jadi itu yang membuat akhirnya belanja pemerintah terhambat gitu. Jadi mungkin dari sisi birokrasinya harus ada percepatan atau diskresi supaya pengeluaran di bulan Januari itu benar-benar dari demand side itu terpenuhi. Nah, kalau itu terjadi, saya lihat ini pertumbuhan paling tidak masih bisa positif untuk triwulan 1.